Frenkie de Jong kini jadi nyawa Barcelona. Frenkie de Jong adalah motor dari permainan Barcelona. Gelandang asal Belanda itu punya pendistribusian bola tertinggi dan paling top di La Liga musim ini. De Jong menjadi nyawa baru Barcelona sejak dibesut oleh Ronald Koeman pada musim ini. Dia juga menjadi pemain Blaugrana yang paling banyak tampil di La Liga musim ini atau cuma kehilangan 154 menit penampilan. Catatan umpan De Jong menjadi yang tertinggi di La Liga 2020-2021. Dia membuat 2.129 operan dengan 1.952 yang akurat dan memberikannya tingkat akurasi 91,7%. Angka-angka tersebut menjelaskan bahwa permainan Barcelona dikendalikan oleh De Jong. Dia bakal bertindak sebagai orang yang mengatur ritme saat menyerang dan bertahan. Di belakang De Jong ada Daniel Parejo dari Villarreal dengan jumlah umpan akurat paling banyak. Parejo mencatatkan 1.817 umpan akurat dari 2.000 pendistribusian. De Jong juga tidak selamanya bermain di lini tengah. Koeman pernah menempatkan pemain 23 tahun itu sebagai bek tengah saat menyiasati ketidaktersediaan Gerard Pique, Ronald Araujo, dan Samuel Umtiti. Total tackle sukses De Jong pun mencapai 33 kali. Di Barca, mantan pemain Ajax itu cuma kalah dari Oscar Mingueza 43, Sergio Busquets 39, dan Pedri 34. Berdasarkan jumlah keberhasilan memotong umpan lawan, De Jong masuk di 3 besar. Jordi Alba paling tinggi dengan 36 kali intercept, Busquets 34 kali, dan De Jong 28 kali. Sergio Roberto akan kembali ke skuad Barcelona. Menurut Diario Sport, Sergio Roberto akan kembali ke matchday Barcelona untuk pertandingan La Liga mereka dengan Real Valladolid pada Senin malam. Dia pulih dari cedera kedua yang dideritanya di rectus abdominis di kaki kanannya yang membuatnya absen dari tim selama 2 bulan terakhir dan akan mendapat beberapa menit pada hari Senin. Sergio Roberto pertama kali cedera pada November melawan Atletico Madrid, menderita ketidaknyamanan yang seharusnya membuatnya absen hanya sebulan tetapi akhirnya menjadi 2 bulan. Pemulihannya diperumit oleh fakta bahwa dia juga mengidap COVID-19. Sergio Roberto muncul kembali selama 24 menit di La Liga melawan Athletic Bilbao sebelum bermain 56 melawan Granada di Copa del Rey hanya untuk kambuh. Sejak itu, dia mengikuti jadwal pemulihan yang sangat terkontrol dengan gagasan untuk mengembalikannya ke kebugaran penuh tanpa rentan terhadap cedera lebih lanjut. Ronald Koeman senang dengan kemajuan Sergio Nodes di bek kanan, tetapi tentu saja juga dapat menempatkan Sergio Roberto di lini tengah. Deretan bintang Barcelona yang karirnya ditenggelamkan Lionel Messi. Peran Messi dalam kegagalannya pun diakui oleh Ibra. Segalanya dimulai dengan baik, tapi kemudian Messi mulai bicara. Dia ingin bermain di tengah, bukan di sayap. Jadi polanya diubah dari 4-3-3 ke 4-5-1. Kata Ibra seperti dilansir Sportskida. Saya dikorbankan dan tidak lagi memiliki kebebasan yang saya butuhkan di lapangan. Meski demikian, Zlatan Ibrahimovic bukanlah satu-satunya bintang Barcelona yang karirnya mandek karena Lionel Messi. Sedikitnya ada 4 pemain lain yang nasibnya sama. Yang pertama, ada Pedro Rodriguez. Bergabung dengan Barca pada usia 17 tahun, Pedro Rodriguez menjalani debut di tim utama pada 2008, pada usia 20 tahun. Namun meski berhasil mencatatkan lebih dari 300 penampilan dalam 8 musim, Pedro kesulitan menyegel tempat utama karena posisinya bermain serupa dengan Lionel Messi. Akibatnya, dia pun kemudian memilih hengkang ke Chelsea pada musim 2015-2016. Yang kedua ada Alexis Sanchez. Tampil gemilang di Udinese, Alexis Sanchez diboyong Barcelona pada 2011 ketika baru berusia 22 tahun. Namun keberadaan Messi membuat Sanchez tak memiliki kebebasan dan harus bermain lebih ke dalam dan melakukan banyak operan alih-alih aksi individu. Di sisi lain, Messi juga dikabarkan tidak menyukai kecenderungan Sanchez untuk menantang pemain belakang lawan dan hobinya melepaskan tembakan dari jauh. Ketiga ada Thierry Henry. Berhasil menjadi pencetak gol terbanyak sekaligus legenda Arsenal, Thierry Henry datang ke Camp Nou pada Juni 2007. Namun meski meraih jumlah gelar bersama Blaugrana, sinar Henry justru meredup. Demi memberi tempat kepada Lionel Messi dan Samuel Eto'o, Thierry Henry harus rela tergeser ke sayap kiri. Dia pun kerap terlibat perselisihan dengan Pep Guardiola yang dinilai terlalu memanjakan Messi. Dan yang terakhir, keempat ada David Villa. David Villa datang ke Barcelona pada musim panas 2010 dengan modal 129 gol dari 225 penampilan selama 5 musim di Valencia. Namun keberadaan Messi membuat Villa harus rela bergeser menjadi pemain sayap.
Hindari wartawan di Barcelona, ayah Haaland sampai ngumpet di WC. Ada kejadian unik ketika Erling Haaland bersama Mino Raiola datang ke Barcelona untuk membahas transfer Erling Haaland pada Kamis 1 April 2021 lalu. Lansir dari tutor Mercato Web, Erling Haaland harus bersembunyi di WC atau toilet usai tiba di Bandara El Prat. Adapun tindakan ayah Erling Haaland tersebut dilakukan demi menghindari para wartawan di lokasi. Uniknya, sang agen Haaland pun, Mino Raiola turut terlibat dalam tindakan ini. Dia dikabarkan menjadi pengalih perhatian agar Haaland senior terhindar dari wartawan. Namun upaya mereka diketahui oleh fotografer yang berada di pintu keluar terminal bandara. Berdasarkan pemantauan fotografer, Erling Haaland akhirnya menyerah untuk bersembunyi setelah 30 menit berada di WC. Beruntung bagi Haaland senior karena dia tetap dapat menghindari para wartawan dan melanjutkan perjalanannya. Adapun Erling Haaland dan Mino Raiola datang ke Spanyol untuk melakukan dengan pihak Barcelona. Keduanya dilaporkan berencana melakukan negosiasi diam-diam agar menghormati Borussia Dortmund. Menurut pakar transfer sepak bola Eropa, Fabrizio Romano, mereka mengadakan pertemuan bersama Joan Laporta dan Matteo Alemany, direktur olahraga Barca. Pertemuan tersebut ditunjukkan guna membahas kemungkinan Erling Haaland bergabung dengan tim Katalan. Namun, dua pertemuan tersebut hanyalah bagian dari tur Eropa sang super agen. Fabrizio Romano mengabarkan bahwa perlombaan transfer Haaland masih terbuka untuk klub lainnya. Benar saja, Mino Raiola dan Erling Haaland setelahnya bergegas ke Real Madrid dengan tujuan yang sama. Misi mereka pun tak sebatas di Spanyol. Menurut laporan Mundo Deportivo, Raiola dan Haaland senior melakukan pembicaraan dengan perwakilan 4 klub elit Liga Inggris di London pada Jumat 2 April 2021. Klub-klub yang dimaksud adalah Chelsea, Manchester City, Manchester United, dan Liverpool yang dinilai bisa menebus harga transfer Haaland. Adapun Borussia Dortmund selaku pemilik Haaland dikabarkan siap melepas bombernya tak kurang dari 150 juta euro atau sekitar 2,5 triliun. Nilai tersebut tak terlepas dari klausul pelepasan minimum Haaland senilai 75 juta euro yang akan berlaku mulai musim panas 2022. Rekrut Aguero bakal jadi langkah sukses Barcelona. Barcelona diyakini melakukan langkah sukses jika bisa merekrut Sergio Aguero. Ada banyak keuntungan yang bisa didapat Blaugrana. Barcelona tengah mencari striker baru sepeninggal Luis Suarez. Beberapa nama mulai dikaitkan dengan raksasa La Liga Spanyol itu. Di antaranya adalah Erling Haaland, Memphis Depay, dan terakhir Aguero. Nama terakhir dinilai bisa menguntungkan. Aguero memang bakal meninggalkan Manchester City pada akhir musim nanti. Kontrak striker Argentina itu tidak diperpanjang. Rivaldo, mantan pemain Barcelona, menilai Aguero bisa menjadi alasan Lionel Messi bertahan di Camp Nou, yang mana kontrak La Pulga juga akan habis pada akhir musim nanti. Selain itu, kualitas Aguero dinilai sepadan untuk menggantikan peran Luis Suarez di lini depannya. Plus, tentu saja, harga Sergio Aguero yang lebih murah daripada Haaland atau Depay bakal lebih memudahkan Barcelona yang sedang krisis keuangan akibat pandemi COVID-19. Mendatangkan Aguero dengan status bebas transfer bisa menjadi langkah sukses bagi Barcelona. Kata Rivaldo kepada Betfair, dia punya hubungan yang baik dengan Lionel Messi. Dan dengan Barca yang kehilangan Luis Suarez musim ini, Aguero mungkin akan bisa langsung masuk starting 11. Kedatangannya juga bisa membuat presiden baru klub Barcelona, Joan Laporta, membujuk Messi untuk tetap di klub. Memphis Depay dan mungkin Erling Haaland katanya sedang berbicara dengan klub. Tapi para pemain itu akan mengeluarkan biaya besar. Jadi Koeman harus mempertimbangkan dengan hati-hati pilihan sebelum menolaknya. Terutama ketika berbicara tentang pemain dengan kualitas seperti Aguero, kata pria asal Brasil itu.